Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita, semoga damai Kristus selalu menyertai kita sepanjang masa. Tidak terasa kita sudah masuk ke awal bulan Maret. Pada hari ini hari Jumat 1 Maret 2024. Sebagaimana biasanya, marilah kita memberikan hati, pikiran, perasaan beberapa menit mendengarkan sabda Allah yang berbicara melalui Injil Matius pada hari ini. Menjadi penggarap kebun anggur kebenaran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bacaan pertama kitab Kejadian memperlihatkan kepada kita kisah Yusuf yang sangat disayang oleh ayahnya Yakub daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan yang mendalam. Kekesalan mereka pada Yusuf mengerucut pada rencana pembunuhan terhadap Yusuf. Sekarang mereka bersekongkol untuk membunuh Yusuf, anak kesayangan ayahnya. Padahal mereka juga adalah bersaudara kandung dari 12 bersaudara. Lalu timbullah di pikiran mereka supaya Yusuf mereka buang, mereka lempar ke dalam satu sumur kosong. Dan nanti kalau ayah kita mengatakan di mana Yusuf adikmu, kita mengatakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita percaya itu, ayah kita pasti yakin akan itu, walaupun dia bersedih hati. Namun apa yang terjadi dalam cerita kisah kejadian itu, saudara-saudara yang terkasih, jauh lebih indah dari rencana saudara-saudara Yusuf. Melalui Ruben, Roh Allah bekerja. Dalam hati Ruben, ia mengatakan kepada saudara-saudara yang lain, janganlah kita bunuh dia. Janganlah kita tumpahkan darahnya. Banyak kita lemparkan dia ke dalam sumur itu. Sampai saudara Yusuf bersama Yehuda pun ikut menawarkan untuk menjual kepada kafilah orang Ismail yang datang dari Galilea, suku Midian, dari tanah Mesir, seharga 20 sikal perak. Dari dialog mereka itu, untuk melenyapkan Yusuf, tentu mereka berpikir bersama, benar juga yang dibilang si Yehuda. Sementara kita butuh uang, untuk apa kita membunuhnya? Baiknya kita jual dia, kita dapat keuntungan. Maka saudara-saudara yang terkasih, tidak heran kita kalau zaman sekarang juga masih ada peristiwa-peristiwa penjualan manusia. Karena sejak perjanjian lama juga sudah terjadi. Bagaimana saudara-saudara Yusuf menjual dia kepada orang-orang Mesir. Dan apa yang kita lihat, pada akhirnya Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Karena ia bisa menjawab mimpi dari seorang kaisar yang berkuasa pada waktu itu. Namun semua itu sebenarnya terjadi karena sesungguhnya Allah telah merencanakan semua itu bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yakub. Ingat, kata Yakub adalah Israel. Semua sudah punya rencana Allah sebelumnya, sehingga lewat Yusuflah saudara-saudaranya tertolong pada masa kelaparan pada saat itu, dan bangsa Israel semakin berkembang. Begitu juga dalam Injil hari ini. Kita menemukan kisah serupa tentang perumpamaan kisah penggarap kebun anggur yang telah berkesimpulan untuk memusnahkan ahli waris dari sang empunya kebun anggur. Dengan niat ingin menguasai semua hasil kebun anggur itu tanpa membayar kembali kepada sang pemilik kebun anggur. Sampai ia menyuruh beberapa kali hambanya, bahkan sampai anak sang pemilik kebun anggur pun diutus, mereka bunuh juga. Mereka tolak.
Kenapa? Karena mereka ingin menguasai, ingin memiliki semuanya. Tidak perlu ada orang lain, padahal mereka hanya penggarap, bukan pemilik kebun anggur. Sehingga pada akhirnya Yesus menanyakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Para murid menjawab, mereka diusir di situ, atau kebun anggurnya disewakan kepada yang lain. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu yang sesungguhnya adalah tentang kehidupan bangsa Israel sejak semula. Begitu banyak mereka menolak nabi-nabi, membunuh para leluhur, hanya demi mempertahankan kekuasaan mereka, demi mempertahankan jati diri mereka, supaya tidak ternoda, supaya tidak terhapus. Karena nabi-nabi berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kasih. Itu yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, dikhianati oleh orang yang dipercaya memang amat menyakitkan. Maka sulit bagi orang yang pernah dikhianati untuk mempercayai orang yang pernah mengkhianati dia. Sekalipun dia memaafkan, mengampuni, tetapi diingatnya untuk seumur hidup. Itu yang terjadi dan fakta di lapangan, fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga yang dialami oleh Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Memang dia mengampuni. Memang dia merangkul semua saudaranya. Meminta ayahnya datang, Yakub. Apakah Yusuf tidak mengingat? Pasti dia akan mengingat peristiwa-peristiwa itu. Namun tidak dia menyimpan dendam. Dia tidak mau membalas perbuatan itu. Sementara kalau dia membalas perbuatan itu pada waktu itu bisa. Karena dia berkuasa. Bahkan bisa menghabisi semua saudaranya itu. Namun apa yang terjadi? Yusuf tidak melakukan itu. Dia penuh dengan cinta. Penuh dengan penampunan. Penuh dengan kasih. Yang membesarkan keluarganya menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Begitu pula yang dirasakan oleh anak yang diutus untuk mempertobatkan umat manusia. Siapa anak yang diutus? Kita tahu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Mereka bunuh juga di kayu salib. Bahkan mereka siksa. Mereka ludahi. Mereka mahkotai duri. Mereka tanggalkan dia salib. Bahkan salib pada waktu itu adalah salib penderitaan, penghinaan. Tetapi sekaligus pun Yesus juga sudah mengubah salib penghinaan itu menjadi salib kemenangan bagi iman kita. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus. Ini semua terjadi, peristiwa-peristiwa kisah ini karena manusia egois. Kita selalu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang benar kita anggap salah, yang salah kita anggap benar. Kita gampang cemburu. Kita gampang melihat kelebihan orang lain tanpa melihat kekurangan kita. Kita gampang lebih cemburu kepada kelebihan orang lain, padahal kita juga punya kelebihan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita melupakan peran dan sikap kita yang sesungguhnya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan menjadi penggarap kebaikan dan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Marilah kita menjadi penggarap kebun anggur kasih Tuhan yang menghasilkan buah yang melimpah, buah yang baik, buah yang berdaya guna bagi kehidupan sesama. Marilah kita menjadi penggarap kebun anggur kebenaran Tuhan, menjadi kebun anggur yang kebaikan dalam kasih yang tak terbatas bagi orang yang memetik kebenaran itu sendiri. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sekali lagi, marilah kita menjadi penggarap kebun anggur Tuhan dalam kasih, dalam pengampunan, dan menjauhkan kecemburuan yang tidak ada gunanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.